sejarah kami masuk ke Prima Insani ini awalnya sih dari sebuah mimpi, dari sebuah harapan yang besar. Kemudian kami qadarullah dipertemukan dengan dua orang, Bu Puji dan Bu At ya. Kami alhamdulillah sudah selesai kuliah itu tahun 2000. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, punya angan-angan, punya cita-cita ingin menciptakan TK yang memang berbeda di Garut ya. Nah udah gitu ceritanya, singkat cerita, saya ngobrol dengan orang tua saya begini dan almarhum bapak juga istilahnya terkabayang gitu, kacek Sundanya mah wah itu cenah hayang teh makan gede kieu barudak sigan nu menta comro cenah gitu kata bapak dulu. Saya ingat sigan nu menta comro cenah. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Ya, tahun 2000. Nya atuh cenah ada kaleresan Pun anak pun bojo nya mas, maksudnya Bapak Haji itu ke istrinya Bu Haji Lilis resep ulang kali gitu. Dia mengiyakannya itu dengan latar belakangnya seperti itu. Bu Haji Lilis tuh suka dengan anak-anak katanya gitu. Ya akhirnya disetujui dengan salaman, dan ketika itu tidak langsung terwujud ya, hanya cerita dulu gitu ya, memberikan isyarat bahwa Pak Haji atau itu setuju dengan gagasan ini gitu. Allahumma yarham, mudah-mudahan Allah menerima sama baik Bapak ya. Penting terwujud. Akhirnya kami dipanggil itu bulan April tahun 2002 ya dulu kalau nggak salah, April 22, dengan semangat, dengan tersenyum lebar. Akhirnya kami hayu Epa mana Aat mana Puji orang ka Prima Rasa, orang bertemu yang Bapak Haji Tok sareng Bu Lilis. Akhirnya itu kita dengan semangat dipertemukan di Prima Rasa, dan ibu pun membawa guru yaitu Bu Haji Dewi dan Bu Dini almarhum ya. Kami pun di bulan Juli 2002 terwujudlah sebuah TK Prima Insani. Pasti gini ya. Pasti sejarah perjuangan. Iya, perjuangan Bapak Haji Ato, Bunda Lilis. Itu juga sangat kami sangat berterima kasih bisa mewujudkan ini semua. Beliau masih ada kan? Berapa tahun gitu? Tidak pernah lepas dari nasihat. Selalu merasa pulang sekolah, kalau kita kan belum nikah ya. Pulang sekolah pasti dinasihati, diamanahi. Jangan lupa, jangan membawa waktu sholat ke rumah. Itu yang selalu ditekan. Selalu memberikan nasihat, tidak pernah bosan sampai ya Allah memanggil. Itu di tahun berapa Bapak? 2012 Januari. 2012. Makanya selama 20 tahun itu kira-kira di sini ada nggak tantangan terberat gitu? Mungkin ada anak yang susah gitu buat ngapalin, atau nggak susah buat diatur. Oh kemarin Bu Aat Mas, aku tadi ditendang-tendang, dicubit-cubit, cenggut gitu. Kan pasti ada masing-masing. Kalau misalnya Ibu Eka, Bu Eva gimana? Ya untuk di TK sih memang seperti itu ya, anak-anak yang masih di awal masuk, di awal tahun lah, yang masih lekat dengan ibunya khususnya ya, yang tidak bisa langsung dipisahkan ya. Tantangannya ya memang harus Bu Guru harus dengan sabar, dengan ikhlas untuk memisahkan mereka, untuk untuk ya mereka untuk lebih mandiri, ya untuk bisa sosialisasi dengan teman. Itu tantangan terberat di awal saja sih ya, di awal masuk. Tapi kalau sudah lepas enak saja gitu, dijalani. Bu Eka. Selalu sama ya. Selalu sama kakak ini sama. Ya, karena kita ya selalu ini bersama. Bu Eka ini dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai Sekarang kerja aja pun Sama semuanya. bersama.
Oke, berarti kan Bu Eka kan pernah kecil kan? Pernah kan? Pernah kecil. Kemudian ada nggak pengalaman bagaimana masa kecil Bu Eva dan Bu Eka itu mempengaruhi hidup seperti sekarang ini? Misalkan Bu Eka itu tuh sama almarhum Papa atau Mama dididik untuk seperti apa gitu? Sekolahnya sama. Iya. Satu pabrik pasti sama. Pengalaman waktu kecil ya memang terbawa ya sampai saat ini, karena Mama Bapak itu mendidik kami benar-benar dengan agama. Ya, kami disekolahkan di sekolah Muhammadiyah, kemudian di pesantren, terus didikan ya juga kita pesantren juga kuliah dulu di di Bogor PGTK. itu penuh dengan pokoknya Bapak itu sama Mama sangat-sangat kuat agamanya. Jadi mungkin harus diterapkan juga ke anak-anaknya gitu ya. Walaupun memang didikan orang tua dulu kan sangat berbeda dengan sekarang, tapi terasanya itu dulu teh ternyata Bapak dan Mama tuh segitu kerasnya ke agama gitu ya. Sekarang kerasanya ini ternyata kenapa didikannya seperti itu gitu ya. Ya gitu kan didikan yang terbaik itu ya yaitu agama ya. Dan terasa sampai sekarang didikan Bapak yang memang harus yang tegas, kadang keras ya. Ya terasa sampai sekarang. Oh begini. Akhirnya terasa. Apalagi yang sudah punya anak mungkin susah juga menerapkan. Suka ngobrol dengan kakak-kakak yang lain, ternyata susah menerapkan seperti Bapak. Gitu. Sampai almarhum Bapak sebelum meninggal pun yang diucapkan itu bukan harta. Bapak tidak meninggal. Bapak nggak bisa meninggal, punya harta nanaon untuk meninggalkan. Tapi Bapak punya ilmu. Gitu. Itu sangat bermanfaat sekali kan buat bakal kita nantikan di akhirat. Dan sangat di akhir hayatnya hidup rukun.